سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kepada Bapak Ang selaku Ketua Takmir dan seluruh jajaran takmir Masjid Baitul Izzah Perumahan Aksana Baitul Izzah yang dirahmati Allah, puji syukur mari senantiasa kita haturkan di waktu sore ini dengan banyak mengingat Allah. Asbahna amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kita banyak memohon pada Allah di jelang waktu buka, ya, waktu yang insya Allah salah satu waktu yang mustajab di bulan Ramadan ini, yakni jelang berbuka. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhil lailati wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhil lailati wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika min al-kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabil nar wa adzabil fil qabr. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Shalawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yatslu alaihim, untuk membacakan kepada umat manusia ini ayatihi, ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikannya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada umat manusia ini kitab, yakni Al-Quran dan hikmah serta hadis-hadis beliau. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, yang sebelumnya ketika umat manusia, ketika Rasulullah diutus di tengah-tengah masyarakat Quraisy, mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Barangkali mohon izin Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai pengajian tausiah, mungkin pasarnya di off dulu. Ibu-ibu sekalian, ya, ibu-ibu sekalian, mohon izin sebelum kita mulai pengajiannya, pasar kerempinnya di off-kan dulu, pasar perdagangannya di, atau minimal suaranya di silent, iya, suara di silent, nggak betul, ya. Alhamdulillah, ya, supaya volume suara saya tidak terlalu full, soalnya nanti masih di jadwal kawan juga, ya. Bapak Ibu sekalian,
yang dirahmati Allah, kita ini hidup di negara yang masyarakatnya mayoritas kaum muslimin, betul ya? Ya. Dari hampir 200 jiwa, 80%-nya 80 atau 160 lah minimal itu adalah kaum muslimin. Tetapi sadar atau tidak, PR-nya umat Islam ini terhadap Al-Quran masih banyak, ya. Atau bahkan para ulama itu sering mengingatkan umat Islam ini darurat Al-Quran. Kok bisa? Kebanyakan kaum muslimin, ya, barangkali ini selain penghuni perumahan Angsana, ya, itu mereka setelah menjadikan Al-Quran itu sebagai mahar, ya. Dulu bapak-bapak maharnya ada yang Al-Quran, Pak? Seperangkat al-sholat dan Al-Quran ada nggak? Nah ya, semuanya cincin berlian atau cincin emas gitu ya. Oh, barang surat, subhanallah. Ya, kebanyakan di luar sana berarti, bukan di Baitul Izzah ini, bukan di jamaah Baitul Izzah ini. Setelah mereka menjadikan maharnya Al-Quran sebagai mahar, yang namanya mahar karena itu sakral, karena itu dianggap sesuatu yang berharga, kemudian Al-Quran dan seperangkat alat sholatnya dimasukkan di dalam almari atau ditaruh di bufet ya, rak yang cukup tinggi supaya tidak dijangkau oleh anak-anak, sampai ngambilnya pun sulit. Betul tidak? Oh iya. Siapa ini nama? Mas, siapa namanya Mas? Ya, itu di luar sana, ya. Bahkan mau dibuka yang namanya Al-Quran itu eman-eman, kecuali setelah masuk bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan ini kasihan sekali, ya, kitab Al-Quran itu dibolak-balik, tapi begitu selesai Ramadan, kembali Al-Quran itu dimasukkan di dalam almari, di dalam rak-rak, ya, hampir tidak tersentuh lagi sampai Ramadan berikutnya. Sekali lagi, insya Allah itu tidak berlaku di warga Baitul Perumahan Angsana Baitul Izzah ini. Allahumma amin, ya. Kalau ada, ya istighfar. Tapi semoga ada. Hadirin yang dirahmati Allah, PR kita terhadap Al-Quran ini sebenarnya selain membacanya, ya, bahkan Rasulullah SAW tadi kan diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Jumu'ah itu adalah yatslu alaihim, membacakan, ya, atas umat manusia itu ayatihi, ayat-ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih daripada itu, PR kita itu sesungguhnya adalah saya ya, PR kita itu sesungguhnya adalah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita, Bapak sekalian. Sebelum ke sana, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, setiap
interaksinya terhadap Al-Quran itu luar biasa. Nah, ya ini pasarnya dikecilkan lagi ya suaranya ya. Mohon izin dibantu adik-adik anak-anak yang ada di sebelah kanan kirinya diingatkan, ini forum taklim, forum pengajian, bukan forum jual beli. Kalau forum jual beli rame nggak apa-apa ya, nyang-nyangan berapa ini harganya Pak, saya tawar sekian boleh nggak gitu ya. Tapi ini mohon izin karena forum pengajian, adik-adik volumenya dikecilkan ya. Halo, halo ya. Rasulullah SAW diberitakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau itu meningkat dua hal. Yang pertama, paling tidaknya tentang kedermawanan beliau. Yang kedua tentang interaksinya dengan Al-Quranul Karim. Hadis ini menggambarkan ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling dermawan. Ini di luar Ramadan ya. Dan kedermawanan beliau diberitakan wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, tambah meningkat lagi ketika sudah memasuki bulan Ramadan ya. Kenapa? Ya karena banyak keutamaan bulan Ramadan. Kalau amal soleh di dalamnya itu akan dilipat gandakan. Bapak sekalian, ini tentang kedermawanan beliau. Kemudian diberitakan bulan Ramadan itu hina, yakni bulan tatkala yalqahu Jibril, malaikat Jibril itu menemui beliau, sowan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Malaikat Jibril itu sowan kepada kanjeng Nabi di setiap malam-malam di bulan Ramadan atau di antara bulan-bulan Ramadan. Untuk apa malaikat Jibril itu menemui kanjeng Nabi? Fayudarrisuhul Quran, untuk mengajarkan kepada Rasulullah SAW Al-Quran, karena malaikat Jibril diutus oleh Allah menyampaikan wahyu yang diambilkan dari Al-Quran yang sudah Allah turunkan di Baitul Izzah ya, tapi bukan di perumahan ini, tapi di langit bumi. Jadi nama Baitul Izzah itu adalah nama langit yang ada di atas bumi ini, Baitul Izzah. Langit itu Allah turunkan Quran total, Quran diturunkan di langit bumi itu. Tetapi yang diturunkan kepada Rasulullah SAW bertahap, berangsur-angsur. Ya, ini kok. Hadirin rahimakumullah. Mengenai kedermawanan, ya barangkali banyak sekali hadis yang sudah digambarkan bahwa banyak ajakan Rasulullah SAW itu selama Ramadan, hendaknya kaum muslimin yang dikaruniai oleh Allah melampaukan harta itu dermawan betul, terutama ini dalam perkara menyediakan iftar bagi orang yang sedang berpuasa ya. Mak-mak kalau di Jarpal iftar semangat ya. Ya, alhamdulillah. Kenapa semangat? Kenapa kok semangat? Apa saingan masa atau saingan menu baru? Karena oleh Rasulullah SAW diberitakan man fatara shaiman, sapa
sing paring buka marang wong sing nindakne poso, ya, maka baginya diberitakan kana lahu mislu ajrihi, diberikan pahalanya orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa itu. Ya, misalnya ini misal sore kali ini yang nyiapkan berbuka itu misalnya ada 5 orang atau 5 keluarga, ya, untuk acara buka bersama sekaligus menyambut nuzul Quran. Yang rawuh 50 ada nih, Pak, sekitarnya, ya. Maka orang yang rawuh ini kalau nindaknya poso kan dapat pahala. Pahalanya ditetapkan oleh Allah. Nah, 5 orang yang menyediakan berbuka tadi juga akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya 50 orang yang sore ini sedang berbuka puasa. Apalagi kalau ada musafir, apalagi kalau ada teman-temannya Mas Haris ini datang, ya, wajahnya melas keluar, nah itu langsung aja, itu ada musafir datang nih, teman-teman Mas Haris anggapnya musafir, berarti bukan penduduk sini. Ayo kita siapkan berbuka untuk dia, supaya apa? Supaya panjenengan yang menyiapkan dapat pahalanya, dapat pahala puasanya, gitu. Jadi semangat kalau dijawab. Misalnya Pak, ini ada jadwal 1 kali, minta lagi Pak, saya minta 2 atau 3 kali deh dalam sebulan ini. Saya pengen terus dapat pahalanya orang berpuasa. Begitu kira-kira. Karena semangat ittiba Rasulullah SAW, di mana kedermawanan beliau itu meningkat fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Kembali ke sini. Jadi selain kedermawanan beliau itu meningkat, ya, intensitas Rasulullah SAW bersama dengan Al-Quran, bersama dengan malaikat Jibril itu meningkat di bulan Ramadan. Ya, Rasulullah itu diajari oleh malaikat Jibril, bahkan dicek kembali bacaannya, susunan suratnya. Jadi dulu kan turunnya per ayat, ya. Pertama apa? Anak-anak, Quran yang pertama turun surat apa? Al-Alaq 1 sampai 5. Kemudian tidak diselesaikan Al-Alaq itu, karena itu untuk nanti. Turun lagi surat yang lain, surat Al-Muzammil. Al-Muzammil tidak diselesaikan suratnya, turun surat yang lain lagi, Ar-Ra'd. Terus begitu. Kenapa kok susunan suratnya tidak langsung urut seperti yang ada di mushaf yang panjenengan asto, yang panjenengan maos setiap malam di bulan-bulan Ramadan ini? Padahal ini Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Jadi susunan Quran yang ada di Lauhul Mahfuz itu ya seperti ini. Mulai dari Fatihatul Kitab, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus sampai ditutup An-Nas. Ini susunan Quran di dalam Lauhul Mahfuz dan yang ada di Baitul Izzah. Ya, Baitul Izzah ini, langit bumi. Tapi turun kepada Nabiullah Muhammad SAW berangsur-angsur. Kenapa? Karena Quran itu hendak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan umat manusia secara umum sebagai hudan. Apa hudan? Petunjuk, Bapak Ibu sekalian. Ya, Quran itu dijadikan oleh Allah sebagai hudan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana Allah turunkan Al-Quran pertama kali dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi Baitul Izzah. Kapan? Di malam-malam Lailatul Qadar.
dirahasiakan malam keberapa, ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 23. Terus Allah mengutus malaikat Jibril mengambil sesuai dengan kebutuhan Rasulullah SAW dan umatnya, diturunkan pertama kali di Gua Hira surat Al-Alaq itu pada tanggal 17 Ramadan ya, yang kemudian sekarang diperingati menjadi malam nuzulul Quran. Nah, pertanyaannya kenapa kok turunnya berangsur-angsur? Karena hujan tadi, karena sebagai petunjuk. Buktinya sekarang ini Quran itu kalau langsung turun yang ada di hadapan kita ini ya, panjenengan kalau mencari petunjuk di dalam Quran ini kan agak repot jadinya, betul tidak? Ya harus nunggu bertanya kepada Ustadz, saya ini punya masalah begini begitu, bagaimana solusi di dalam Al-Quran itu kalau mau bertanya. Rata-rata dari kita kalau ada masalah curhatnya bukan kepada Quran, bukan kepada Ustadz, bukan kepada alim ulama, tapi kepada tetangganya. Itu di luar sana. Kalau di masyarakat perumahan asana tidak ada bedanya. Betul tidak, Bu? Ya. Ini aja di dalam forum pengajian aja saling curhat. Iya kan? Ya, sampai saya teriak-teriak. Halo adik-adik. Ya, curhatnya nanti ya, Dek. Ya. Jadi darurat kita kepada Quran ini, Quran itu dianggap kayak WhatsApp, kita bacaan saja. Ya. Itu pun masih kalah loh sama WhatsApp. Kita ini buka WhatsApp sehari berapa kali? Terus berapa lama sekali buka? Ya, belum habis kiriman dari teman-teman, dari grup, apalagi teman SD, teman SMP, teman SMA itu paling asik. Ya, belum selesai, belum ditutup. Kalau buka Quran, baca 2 lembar 10 menit sudah ngantuk. Itu kalau saya, kalau panjenengan kira-kira sama. Hadirin rahimakumullah. Kenapa begitu? Karena ya kita ini kan baca kalimat-kalimat yang nggak kita pahami maknanya. Ya. Coba kalau panjenengan baca Quran kok paham maknanya, masya Allah. Sahabat itu sampai berjam-jam kuat. Rasulullah itu kalau mengimami sholat sunnah, ya, baca sholat lail itu pernah membaca Al-Baqarah itu 1 rakaat. Pernah enggak dengar riwayat Rasulullah itu membaca surah Al-Baqarah 1 rakaat? Berarti berapa jam? 2 jam setengah. Ya, jadi kan kalau mengatakan surah Al-Baqarah berapa? Kan itu 2 juz setengah loh. 2 jam setengah. Rakaat kedua Ali Imran yang kira-kira sama. Makanya Nabi diberitakan kalau sholat malam itu berdirinya panjang, kakinya sampai bengkak, membesar. Kenapa? Bacaannya lama. Kalau kita ada imam yang bacanya surat agak lama, wes dirasani ke sopo imamnya ke anyaran yang gini do pisang suratnya gitu ya. Kalau di Bojonegoro itu disenggai ulu huwaile gitu. Itu kalau di Bojonegoro ada lah yang Bojonegoro ceritanya kayak Anwar itu ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadi sahabat dulu itu bahkan ya ada asbabun nuzul Quran itu yang memberitakan tidak kurang dari 200 ayat di dalam Quran yang diturunkan oleh Allah karena pertanyaan kaum muslimin pada waktu itu. Artinya mereka itu care banget dengan Al-Quran. Kalau ada masalah bertanya kepada Rasul, dijawab dengan Quran. Jadi kalau panjenengan baca surat kok ada bunyinya wa yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ini dan itu. Ada yang tentang
bulan sabit, ada yang tentang waris, ya kalala, ada yang tentang haid, ada yang tentang ruh, wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhi min amri rabbi. Ada loh yang bertanya itu tentang perang, ya masalah politik ini sebenarnya. Wa yas'alunaka 'anil anfal. Surat Al-Anfal. Bagaimana ini mengelola kita menang perang, dapat rampasan perang ini, bagaimana kita mengelolanya? Mereka bertanya, ya, dijawab oleh Allah di dalam Quran surah Al-Anfal. Jadi Bapak Ibu sekalian, yuk kita itu kalau punya masalah curhatnya kepada Allah, berarti kita cari kalamullah di dalam Al-Quran. Kalau kesulitan tidak nemu, tanya kepada ustaz, ya, jangan tanya kepada ChatGPT, karena ChatGPT itu agamanya bukan Islam, bisa salah dalam jawab, betul tidak? Ya, meski banyak benernya, tapi kebetulan sebenarnya, ya, karena dia itu kan hanya mengambil dari sumber-sumber yang ada di dunia maya, gitu. Yang ada itu kemampuannya terbatas pada apa yang pernah di-share di dunia maya, dicari secara cepat oleh AI. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Oke, jadi mulai sekarang kalau ada problem, ya, problem rumah tangga, tanyanya kepada siapa? Al-Quran. Al-Quran tidak bisa jawab, saya nggak susah nyarinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Panjenengan monggo bertanya kepada ahlu dzikir. Siapa ahlu dzikir? Para alim, para ulama, guru-guru panjenengan semua, ya. Kasihan Quran itu hanya sering dicurhati kalau kehilangan barang, baca surah Yasin 40 kali. Hanya dicurhati kalau ada hantu, dibaca surat ayat kursi. Kan kasihan ini Quran ini. Padahal Allah jadikan Quran ini untuk hudan, ya. Bahkan bukan hanya hudan linnas, tetapi juga hudal lil muttaqin, lebih khusus lagi bagi kita yang mengaku bertakwa ini. Yuk kita jadikan Quran sebagai petunjuk jalan hidup kita, ya. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, insya Allah kalau menjadikan Quran sebagai hudan, dia bisa selamat dunia dan akhiratnya. Tapi kalau orang-orang non-muslim, ya, ada loh orang non-muslim itu yang kalau punya problem nyarinya di Quran. Contohnya siapa? Para ilmuwan barat. Para ilmuwan barat itu, ya, dia itu sekarang mulai melakukan penelitian. Hipotesisnya itu mengambil dari Quran, bayangkan. Hipotesisnya itu pakai Quran. Masya Allah. Kenapa? Karena apa yang diberitakan Quran pasti benar. Mereka tidak beriman, tapi benar, ya. Nah, kalau kita ini harusnya lebih semangat lagi daripada orang-orang non muslim, begitu ya. Yang terakhir, memang Quran itu kalau kita baca, Bapak sekalian, setiap hurufnya mendatangkan pahala kebaikan 10 kali lipatnya. Biar semangat nih. Sudah khatam Quran belum sampai hari ini, Bapak sekalian? Belum. Ya, biar semangat khatam. Panjenengan kalau khatam Quran, seandainya itu di luar bulan Ramadan, ada puluhan juta pahala kebaikan. Dari mana? Dari jumlah huruf yang ada di dalam Quran itu ada 1.027.000.
Sudah ada yang pernah ngitung Bu? Bapak-bapak? Belum? Sama, saya juga belum. Lah kalau tahu ya, Google bisa ditanyai. Tapi dulu Imam Syafi'i itu pernah menuliskan begini, alif di dalam Quran itu jumlahnya ada 48.740, lamnya 33.000 sampai total tadi 1.027.000 huruf. Padahal satu huruf pahalanya tadi berapa? 10 ya. Jadi kalau panjenengan baca satu huruf saja, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Nun, berapa pahalanya? 10. Shadaqallahul adzim, sudah dapat 10 kok. Lagi buka surah Yasin, Yasin, dapat berapa pahalanya? 20. Shadaqallahul adzim, sudah dapat 20 kebaikan. Lain-lain. Ini namanya orang yang baca Quran tapi pelit. Ya, semoga bukan jamaah dari Baitul bisa. Jadi semangat ya Bapak sekalian. Kalau yang sudah khatam Quran itu tidak ada expirednya. Jadi panjenengan yang khatam yuk lanjut terus. Syukur-syukur tadi maca Quran angen-angen sama nane supaya panjenengan semua mendapatkan menjadikan Quran itu sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Tapi sekalian, insya Allah Quran itu luar biasa, banyak sekali utamanya. Kalau kita dengerin baca Quran saja loh, ada pahalanya ini ya. Kita dengerin baca Quran itu dapat rahmatnya Allah loh. Ya. Jadi kalau ada adik-adik tadi baca Quran surah Al-Mulk, panjenengan yang nyimak bukan sibuk ngurusi ini apa namanya snack buka ya, kok bisa nyimak, diberi rahmatnya Allah, diberi pahalanya orang yang membaca Quran, ditenangkan kalbunya gitu. Termasuk kalau suatu saat panjenengan itu mau nitip wakaf Quran pada orang-orang yang belum punya Quran, itu insya Allah kalau Quran yang panjenengan minta kok dibaca, panjenengan juga akan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang dibaca oleh penerima wakaf Quran Bapak Ibu sekalian. Hadirin, maka yuk kita jadikan Quran ini sebagai hudan ya. Kita baca terus, kita angan-angan supaya Quran itu nanti membimbing kita menuju surganya dan mensyafaati kita di yaumil qiyamah. Iqra'u Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Terus sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qauli hadza fastaghfirullahal adzim. Innallaha ghafurur rahim. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di jelang waktu berbuka ini, semoga Allah memberikan berkahnya lantaran Quran, memberikan rahmatnya Allah lantaran Quran, memberikan petunjuknya Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Al-hadi dunia walau biliyatin sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'mahu wa yukaffir masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya
rizqika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa sadaqatana wa waqafana wa tamim taqsirana birahmatika ya arhamar